Sejarah Kesultanan Banten. Diawali dengan proses penyebaran Islam oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati bersama Kerajaan Demak dan pasukan pribumi Banten yang berhasil mengakhiri Kerajaan Sunda di Banten Girang. Pada saat itu, Kerajaan Sunda di Banten Girang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun sekitar tahun 1524 sampai dengan 1525. Setelah berakhirnya kota Banten Girang, pemerintahan kota Banten Girang dipindahkan ke dekat pantai di Teluk Banten pada tanggal 8 Oktober 1526. Ibu kota ini bernama Surosoan. Pendirian kota Surosoan menurut Babat Banten dilengkapi dengan prasarana kota, yaitu keraton, alun-alun, pasar, dan watu gigilang. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat menjadi raja pertama di Kerajaan Banten. Pada masa kepemimpinannya, perdagangan di Kerajaan Banten berkembang pesat yang didukung dengan adanya pelabuhan sebagai gerbang perdagangan antar negara. Lokasinya yang strategis menjadikan Kerajaan Banten sangat mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomian. Salah satu komoditas yang paling diunggulkan dan berkembang pesat pada masa itu adalah lada. Bahkan, monopoli perdagangan lada di Lampung dikuasai oleh Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683, Kerajaan Banten mengalami puncak kejayaannya. Beberapa hal yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memajukan Kesultanan Banten diantaranya memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam di Banten. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardel. Membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Tidak hanya itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, kekuatan politik dan angkatan perang berkembang dan sangat maju pesat. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya, yaitu Sultan Haji. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan. Penderitaan rakyat menjadi semakin berat, hingga akhirnya pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten untuk mengatasi perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Adapun peninggalan-peninggalan yang menjadi bukti bahwa Kerajaan Banten pernah berjaya pada masanya